Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan proses penggantian dishpad rem depan motor Vario 150 ya. Kampas rem depan Vario 150. Jadi kunci-kunci yang mesti harus kita siapkan, pertama kunci 8. Kunci 8 ya, mau T mau ring nggak apa-apa untuk buka di bagian sini. Yang kedua kunci L bintang T40 sini. Langsung saja kita buka. Pertama ini kita kendorkan. Nah, untuk pengendoran ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau untuk pemasangan sebaliknya, oke. Nah, ini setelah kendor, ini jangan dulu dilepas. Selanjutnya kita kendorkan ini. Setelah ini kendor, baru kita lanjut lepas. Oke, kita buka. Ini kampasnya, dispadnya sampai habis tuh. Ini dispadnya sampai habis, sampai kena besinya, kena platnya tuh. Ya, diusahakan teman-teman jika cek-cek di bagian sini jangan sampai habis kayak gini. Kalau habis kayak gini, ini di bagian piringannya, nih, tuh. Ini kena kemakan nih, tuh. Ya, kalau udah kayak gini, biasanya tidak awet ke bagian kampas rem, tidak awet, ya. Seolah-olah di bagian sini kena parut. Jadi kasar di bagian sini. Setiap direm dia ke parut, setiap direm dia ke parut kasar. Cepat habis ke bagian kampas, oke? Nah, baiklah di sini kita tidak memperbaiki di bagian sini karena ini lama kelamaan dia seiring berjalannya waktu akan dipakai, dia akan halus dengan sendirinya. Paling kalau misalkan sudah habis kayak gini, pertama diganti nih, sekarang diganti nih dengan yang baru. Paling cepat habis di bagian dishpad, ya. Untuk yang kedua kalinya penggantian di bagian kampas jangan terulang lagi ya. Nih, jangan sampai habis kayak gini. Nanti ini halus dengan sendirinya. Ya. Seiring pergantian kampas rem baru lagi nanti dia akan lembut kembali. Baiklah, langsung saja kita untuk proses penggantian dishpad. Nah, ini tidak sembarangan langsung ganti. Ini harus untuk penggantian di bagian dishpad, piston ini perlu kita masukkan ke bagian dalam. Ya, sedangkan di bagian piston ini banyak debu, kotoran. Kalau kita masukkan langsung ke dalam, debu kotoran ini akan menghalangi, akan merusak ke bagian seal yang ada di bagian dalam. Di bagian dalam piston di sini ada dua seal debu dan seal penahan minyak rem. Jika ini dipaksa langsung didorong tanpa harus dibersihkan dulu, nanti sealnya rusak. Ya, karena debu ini yang nempel di bagian dinding-dinding piston akan masuk ngerusak ke bagian seal. Dan hasilnya nanti setelah diganti kampas rem, kok motornya berat, rem depannya berat, tidak direm tapi berat ya, karena ini permasalahannya di bagian piston kotor, penggantian kampas langsung dimasukkan, mengakibatkan kerusakan ke bagian seal dan akhirnya macet di bagian rem, berat ya. Jadi kita bersihkan. Ini kita buka. Nah, ya, kita buka. Sekaligus di bagian sini nanti kita kasih stemplet supaya geraknya dia ringan. Sama ini juga kalau misalnya geraknya tidak ringan, ya di bagian sini nanti motor di remnya dalam, handle-nya dalam karena ini tidak bergerak main. Untuk mengimbangkan di bagian rem, ya. Nih, di sini. Penyeimbang rem. Nah, ini kotor tuh. Kita bersihkan dulu. Setelah debunya bersih, nih setelah kayak gini,
langsung kita masukkan. Ya. Nah, setelah dicuci kayak gini, kita masukkan. Dan satu lagi sebelum kita masukkan, kasih oli di bagian sini, kasih pelumas. Ya, kayak gini, kasih pelumas. Pasang di bagian sini. Pakai kleker kayak gini bisa, nih ya, pakai kleker kayak gini bisa. Dan jika tidak mempunyai alat ini, bisa didorong, tahan ke bagian sini, dorong dari sini, ya, dorong yang keras dari sini. Tapi ini dialasin, takut lecet di bagian sininya. Nih, pakai kain atau apa tah di sini, nih ya. Pasang. Nah, setelah kayak gini, nih ya, ini tidak langsung dimasukkan lagi, ini ada prosedurnya, ya. Jangan dipaksa dimasukkan. Kalau dipaksa dimasukkan, di bagian sini banyak minyak rem di sini, ya. Saat kita tekan di bagian sini, ini di sini terisi penuh minyak rem. Kalau misalnya ditekan di bagian piston, ini minyak rem akan naik ke atas, set, ke atas ke sini, set, ya, ke sini, naik ke sini, dan minyak rem menjadi penuh di bagian sini. Tuh, penuh di bagian sini. Kalau dipaksa dimasukkan, sedangkan tidak ada hawa lubang untuk keluar di bagian sini, saat ditekan bisa-bisa jebol. Di bagian sininya jebol nih. Nih, di bagian kaca di bagian sini jebol, tak. Ya. Atau di bagian karet masternya jebol. Ya. Tadinya kita mau proses penggantian di bagian dispet, saat kita masukkan di bagian piston di sana dipaksa tanpa dibuka di bagian sini, dan akhirnya rusak di bagian tabung rem di sini. Mau tidak mau nanti kalau jebol di bagian sini, Anda harus beri di bagian tabung remnya sebendel. Harganya tidak murah, mahal. Nah, langsung saja setelah ini seperti ini, kita buka di bagian sini. Oke, kita buka di bagian sini. Ji, pangceklan genje, maaf. Kita buka di bagian sini, nih. Nah, untuk pembukaan di bagian baut di sini, ini jangan pakai gimana ya, jangan pakai obeng biasa kayak gini. Kalau diputer kayak gini, ya, diputer tanpa harus diketok dulu di bagian sini, ini bisa-bisa di bagian kepalanya selek. Jadi si bagian kepalanya, nih, bintangnya, nih, ini akan gundul. Caranya gimana? Ini supaya gerak dulu, ya. Dipukul ininya pakai kunci bisa supaya gerak kayak gini, ya, supaya gerak. Jangan terlalu keras juga, nanti kalau terlalu keras merusak lagi ke bagian sininya, ke bagian tabungnya. Nah, asal gerak kayak gitu, lanjut putar, kena, ya. Tuh, karat ya. Kalau misalkan tidak dipukul dulu, si drat ininya nih tidak gerak, nanti kepala ininya akan selek, terputar oleh obeng nih nantinya, selek. Alangkah baiknya ya, gunakan obeng getok yang ujungnya runcing, jangan yang tumpul, karena jenis obeng getok ada dua macam. Untuk obeng plus di sini ada yang runcing dan ada yang tumpul, kita gunakan yang runcing. Pukul. Selanjutnya pakai kunci Y atau pakai kunci T8. Set. Nah, setelah kayak gini, tuh, ya, kita masukkan di bagian piston. Kan ini. Nih.
Ini saat kita masukkan di bagian piston, ya, minyak rem yang di atas di sini, minyak rem yang di atas di bagian sini akan naik, ya. Coba sih. Ya, kita masukkan pistonnya, ini akan naik ke atas. Nah, itu dia, nah. Dekatkan. Naik ke. Baik. Tuh ya, ini sudah masuk, sudah naik semuanya. Di bagian minyak rem sudah naik semuanya. Nah, yang ditakutkan saat kampas di bagian bawah ini mulai menipis, ya. Jadi yang punya motor takutnya inisiatif dibuka di bagian sini, dilihat kosong minyak remnya. Ditambah oleh dia minyak rem, ya, otomatis penuh di bagian sini. Dan di bagian piston di bagian sini, ini pistonnya keluar. Saat di bagian tabung sini terisi penuh seperti ini, nih ya. Jika di bagian sininya ditekan, dimasukkan ke dalam, ini akan penuh, akan meluber. Sedangkan di sini tidak ada pembuangan, tertutup rapih, ya. Dan nantinya jika dipaksa dimasukkan, si minyak rem penuh, ini akan jebol. Tas. Tabung rem harus diganti kalau ini jebol. Ya, ini sekedar memastikan saja minyak remnya. Nah, sekarang setelah kayak gini bisa kita tutup kembali. Setelah kayak gini, ya, nih. Ini lanjut kita bersihkan lagi. Nah, di bagian sini buka, lanjut kita cuci lagi sampai bersih di bagian sini. Nah ya, ini setelah dicuci, ini bersih dan ini bersih. Ini dikeringkan ya, disemprot pakai angin supaya benar-benar kering. Dan di bagian lubang-lubang di bagian sini, di bagian karet boot, ini harus bersih di bagian sini. Jangan tersisa ada air. Karena jika tersisa di dalam ini ada air, seharusnya setempel, tapi air di bagian sini nanti berkarat si bagian sininya. Nah, dan alhasil nanti macet, oke? Jadi harus benar-benar bersih. Airnya jangan sampai ada yang tersisa di bagian dalam sini, ya. Oke lah, di sini sudah bersih ya. Sudah tidak ada tersisa di bagian air-airnya dan debu kotoran sudah bersih. Selanjutnya kita pasang. Nah, di bagian sini ini harus terisi setempet. Kasih setempet supaya geraknya dia lancar. Terus lancar ini. Sistem pengereman motor jenis kendaraan apa saja itu sangatlah penting ya. Jangan sembarangan untuk servis di bagian rem karena taruhannya nyawa.
di bagian rem. Kalau dalam posisi kendaraan melaju cepat, kalau remnya jeblong atau macet bahaya. Ya, makanya rem prioritas nomor utama. Nah, kita pasang. Oh, udah cepat tahu. Ya. Nah, dia harus gerak kayak gini nih. Tuh, harus gerak kayak gini, lancar nih. Tuh. Nah, setelah kayak gini, nih ya. Ini kalengnya pasang. Kalengnya pasang untuk peredam kampas rem di spet. Kalau tidak ada di bagian sini, kaleng di bagian sini, ini nantinya berisik. Saat kondisi motor tidak direm, dia akan bunyi klintring 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 di bagian sini, ya. Ini peredam bunyi. Pasang kayak gini. Oh. Oke. Selanjutnya pasang. Nah, di sini kita cabut lagi. Lupa nih, belum dikasih stemplet bagian karet bootnya. Nah, bagian karet boot kasih stemplet. Untuk cadangan stemplet di bagian sini. Yang ini pun sama. Ya, oke. Nah, di bagian sini kita bersihkan stempetnya. Stempetnya diusahakan jangan berantakan. Kalau berantakan, nanti dia berceceran ke bagian piringan dan ke bagian dispet, nanti mengganggu ke kinerja rem ini sendiri. Remnya kurang pakem nantinya karena terkena pelumas. Selanjutnya pasang, ya, nih. Pasang, klek. Nih. Pasang penahannya dari sini, slek. Selanjutnya satu lagi, klek. Masukin, klek. Dorong. Nah. Kita kencangkan. Untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam. Nah. Setelah kayak gini, tinggal kita pasang, ya, nih. Nah. Setelah kayak gini, kita ke atas, kita kompak-kompak. Pertama ini akan ngelos, ya. Kompak 3 kali 4 kali ini akan kena. Karena di bagian piston ini belum menekan ke bagian dispetnya. Klek. Tekan, pertama ngeplos, les, tuh. 2 kali, 3 kali langsung kena. Nah, ya. Tuh. J, dia bukan burin aja.
Oke, tuh. Ringan, tanpa ada berat. Slek. Oke, udah. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit ilmu ya. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Nanti kita lanjutkan untuk proses penggantian tutorial ganti kampas rem belakang ya. Nanti bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi linknya. Klik langsung terbang ke proses penggantian kampas rem 8 di belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.